Konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Terdiri dari beberapa ruang lingkup. Yang pertama, konsep pengukuran, konsep penilaian, konsep evaluasi, hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran, objek evaluasi hasil pembelajaran, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, jenis-jenis evaluasi pembelajaran, alat-alat evaluasi pembelajaran, dan acuan standar penilaian. Pertama adalah konsep pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement, yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu, atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Konsep penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment, yang diartikan sebagai menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Penilaian mempunyai arti yang lebih luas daripada pengukuran. Selanjutnya adalah konsep evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Apakah sudah berhasil atau belum berhasil? Kemudian, hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Berdasarkan penjelasan dari ketiga istilah tersebut, maka dapat diambil keterkaitan, di mana pengukuran dan penilaian merupakan suatu rangkaian dari kegiatan evaluasi pendidikan, atau dengan kata lain bahwa kegiatan evaluasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung dengan data yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran. Tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk menghimpun bahan-bahan keterangan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga adalah memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Kemudian yang terakhir adalah untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi instruksional, yaitu berfungsi sebagai umpan balik atau feedback bagi siswa untuk memperbaiki proses belajarnya, dan juga umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses mengajarnya. Kemudian fungsi administratif, yaitu sebagai bahan pemberian laporan kepada orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian fungsi diagnostik, yaitu sebagai bahan pemberian laporan kepada orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan. Objek evaluasi hasil pembelajaran. Salah satu objek evaluasi hasil pembelajaran adalah siswa sebagai pihak yang menjadi peserta pembelajarannya. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah objektivitas. Hasil dari evaluasi harus didasarkan pada kemampuan siswa secara objektif, sehingga guru tidak boleh melibatkan perasaan atau faktor lain dalam menilai siswa. Kemudian komprehensif. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek siswa, sehingga objek penilaian bukan hanya terhadap aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Kemudian transparansi. Penilaian harus dilakukan secara terbuka, baik dalam proses penilaiannya maupun dalam penyampaian hasil penilaiannya. Kemudian koherensi. Dalam proses penilaian harus memiliki kesesuaian antara soal sebagai alat evaluasi dengan seluruh proses pembelajaran, seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Prinsip evaluasi yang selanjutnya adalah kontinuitas. Evaluasi pendidikan harus dilaksanakan secara berkesinambungan, tidak insidentil, terencana, dan sistematis. Kemudian berkeadilan. Dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan harus mempertimbangkan keadilan terhadap siswa, baik dalam menentukan siswa yang akan dievaluasi maupun dalam menentukan cara melakukan evaluasinya. Kemudian diskriminabilitas.
Hasil evaluasi harus dapat membedakan antara siswa yang pintar dengan siswa yang bodoh, atau antara siswa yang mampu dengan yang tidak mampu menyerap materi. Kemudian, akuntabilitas. Hasil evaluasi pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders sebagai pengguna output pendidikan. Kemudian validitas. Dalam evaluasi pendidikan harus menggunakan alat evaluasi tes maupun non-tes yang valid atau sahih. Dan yang terakhir adalah reliabilitas. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Berdasarkan pendekatannya dibagi menjadi assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, kemudian assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, dan yang terakhir adalah assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Kemudian berdasarkan fungsinya dibagi menjadi evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi seleksi, evaluasi penempatan, dan evaluasi diagnostik. Alat-alat evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah tes. Tes adalah alat ukur yang berisi sejumlah pertanyaan dan pernyataan atau serangkaian tugas yang harus dijawab dan dikerjakan oleh peserta didik yang disusun secara sistematis. Digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran, yaitu untuk mengukur karakteristik orang atau objek tertentu dengan ketentuan atau cara yang sudah ditentukan. Tes dibagi menjadi tes tulisan, lisan, dan tes perbuatan. Yang kedua adalah non-tes. Adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai kepribadian siswa secara menyeluruh, meliputi sikap, perilaku, atau keterampilan tertentu dengan menggunakan wawancara, observasi secara struktur, angket, dan alat evaluasi non-tes lainnya. Kemudian acuan standar penilaian. Terdapat dua acuan standar yang dapat digunakan, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. Penilaian acuan patokan yaitu penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperolehnya, dibandingkan dengan skor yang dijadikan acuan oleh guru, seperti KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Yang kedua, penilaian acuan normatif, yaitu penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada kelas atau kelompok tersebut, sehingga nilai rata-rata kelas akan sangat mempengaruhi kriteria nilai yang ditetapkan.